Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman pemirsa dari Sanggah Syubhat TV dimanapun kita berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bersua dalam program video pendek terkait dengan meluruskan atau menyanggah berbagai syubhat yang muncul, terutama beberapa kejadian update kali ini. Nah, ini Bang Ainur sebagai narasumber. Bukan saya narasumber. Bukan narasumber syubhat. Oh iya, gitu. Ada pembahasan apa ini Bang Ainur? Nah, Laptop segala. Iya nih Ustadz, karena hari ini spesial Ustadz. Saya mau sebelum kita bahas, kita nonton video dulu ya. Video apa itu? Kemudian, kewajiban penguasa kaum muslimin adalah bertanggung jawab untuk menumpas kezoliman. Siapapun tidak boleh, maka tentu adalah dengan cara diplomasi. Dan kita lihat, pejuang-pejuang Palestina, khususnya Hamas ini, kalau kita lihat dia hanya parsial saja, tidak teratur. Setelah terjadi kekacauan, dia diam, kemudian mengut bantuan. Dan kalau persepsi kita melihat, Hamas ini apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang, dia meski masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah ya, yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sivil. Ya. Padahal mereka bukanlah ya semua pejuangnya, dan mereka tidak berkoordinasi baik dengan rakyat, baik dengan partai-partai yang ada di sana ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini. Tidak ada koordinasi. Jadi malah sebab itu makanya pimpinan-pimpinan negara Arab itu hanya membela rakyat hak sivil ya, dan juga pemerintah resminya Palestina. Tidak ada dengan Hamas, karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kelompok Ikhwan Muslimin dan juga kebanyakan berakidah Syiah Rafidhah. Dan mereka nyatakan, bahkan salah satu dari wakil pimpinan Hamas ini namanya Kamal Khatib menyatakan, kami tidak berpikir untuk menyelamatkan Al-Quds dari orang penjajahan Israel, tapi kami berpikir bagaimana menyelamatkan Masjidil Haram dan kota Mekah dan kota Madinah katanya dari penjajahan Ibnu Saud. Ini jadi pola pikir mereka demikian, dan mereka memuja-muja banyak buktinya di media di YouTube ataupun di Twitter, di share baru-baru ini, dan termasuk di Twitter saya juga ada saya share beberapa keterangan-keterangan ini dari bahan-bahan ini menjelaskan hal itu, bagaimana mereka sebenarnya tidak mengusir Israel itu sebetulnya ya, tapi mereka hanya sekedar bagaimana mencari perhatian dunia, mendapat bantuan dan lebih banyak demikian. Dan mereka tidak berada di tempat, mereka berada di luar negara Palestina, seperti hidup di Qatar sebagainya, yang menderita adalah rakyat sivil. Nah, ini bagaimana perjuangan seperti ini? Apalagi yang menjadi urusan setelah mereka bikin kekacauan begini, mereka jelas tidak mampu menyelesaikan masalah. Yang sibuk adalah para pemimpin negara Arab. Mereka sudah lepas tangan. Demikian. Negara Arab yang sibuk seperti Muhammad bin Salman, Presiden Mesir, Presiden Emirat Arab, mereka lah Raja Emirat Arab, mereka lah yang sibuk bernegosiasi di dunia internasional. Ya, karena mereka yang punya legalitas untuk berdialog, dan Palestina tidak diakui kemerdekaannya sehingga mereka tidak bisa berdialog di dunia internasional. Dan ini ya kondisi yang sebenarnya. Kemudian kita kaum muslimin seperti yang kita katakan tadi, boleh membantu dengan doa, membantu dengan sebisa mampu kita dari harta kita, tapi pastikan kepada arah yang tepat. Nah ini Ustadz, jadi video ini cuplikan ceramahnya Ustadz Ali Musri. Iya. Nah, ada beberapa poin tuh yang saya catat di sini. Karena banyak. Akhirnya saya coba ringkas ya, satu persatu kita tanya, nanti antum jawab itu ya. Oke, Ustadz, kita masalah yang pertama Ustadz. Jadi di ceramah itu beliau mengatakan Hamas adalah kelompok yang sering membuat masalah, yang pada akhirnya yang jadi korban adalah rakyat sipil, ya kan? Dan Hamas itu sebetulnya tidak mengusir Israel gitu, hanya mencari perhatian dunia internasional demi bantuan. Itu gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Masya Allah. Ustadz Ali Musri punya data nggak ngomong seperti itu? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya? Nggak bisa dia. Ini kan tudingan. Ya. Ya, bagi mudai atau orang yang menuduh itu bayinahnya mana? Buktinya mana? Kalau nggak bisa dia. Enak aja dia bicara seperti itu. Ya. Sejak 1948 sampai 1987, sekian puluh tahun rakyat Palestina sudah menderita, dan itu Hamas belum hadir, belum dibuat, belum muncul. Ya,
Jadi keliru kehadiran Hamas tidak berjuang. Justru dengan perjuangan Hamas, Gaza, jalur Gaza yang sebelumnya dikuasai Yahudi Israel berhasil direbut pada tahun 2003 Masehi. 2003 Masehi. Nah, Gaza akhirnya betul-betul dikuasai oleh otoritas Hamas di situ. Nah, Hamas akhirnya menguasai dia karena dia pemenang 70% lebih suara di Palestina dibandingkan dengan Fatah yang cuma 40%. Maka dia penguasa di Gaza. Resmi begitu. Nah, bahkan di Gaza itu tidak ada satu polisi Israel sekalipun sebelum peperangan ini ya. Jadi ketika dikatakan demikian, ini sama sekali ucapan yang tidak berbasis data. Justru kalau kita minta datanya nggak akan bisa dia menjawabnya demikian. Nah, faktanya terbalik ya. Faktanya terbalik demikian. Sudutkan nama ya. Terus gimana lagi tadi tuh? Hamas itu tidak pernah berkoordinasi dengan rakyat sipil, partai politik, dan juga pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini. Yang pertama tadi apa? Hamas apa? Nggak perang ya? Apa katanya? Dia tidak mengusir Israel. Oh, itu tadi udah ya, udah keliru itu. Perhatian dunia internasional. Loh, kok mencari perhatian? Itu berarti menilai niat para mujahidin Hamas dan segala macam sayap-sayapnya Brigade Al-Qassam. Ini subhanallah. Ini tuduhan berat ini. Ya, tahu dari mana Ustadz Ali Musri Hamas itu tujuannya cari perhatian dunia internasional. Lagian untungnya apa gitu? Untungnya ini ya la ilaha illallah. Ini enggak sama sekali enggak mendasar ya. Ini kan seperti jubir Israel seperti ini Mama. Ya, yang kemarin kita sering lihat itu. Siapa namanya? Ya, lupa saya Yahudi yang keturunan Suriah itu. La ilaha illallah. Nah, ini coba berikutnya lagi. Ya tadi, ya Hamas tidak pernah berkoordinasi dengan rakyat sipil, partai politik dan juga pemimpin negara Arab yang yang membantu mereka selama ini. Kenapa pemimpin negara Arab tidak membantu Hamas? Karena alasan dia nih, karena Hamas itu dibuat maksudnya berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin dan kebanyakan akidahnya Syiah. Ya, tanggepin. Nah, dari akidah dulu ya, justru Ustadz Ali Musri yang terpapar akidah irja. Oh iya, gitu ya. Ingat nggak video kita yang waktu beliau diskusi dengan Ustadz Idrus Ramli masalah Bupati Jember sebelumnya, kita udah pernah yang bahas. Bicara di depan umum tanpa ada pemaksaan mengatakan Rasulullah SAW sombong. Nah, ini kekufuran. Idrus Ramli mengatakan itu kafir bupatinya. Dan Idrus Ramli membawakan, dan itu betul selaras dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz Ali Musri membantah Idrus Ramli ini keliru. Ya, justru akidah beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau yang bermasalah. Hamas akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang mensyarah ya dari yang berafiliasi ke Hamas itu ternyata mengajar akidah Tahawiyah, kemudian Ma'arijul Qabul, ya, bahkan mengajar Risalah Syamiyah yang ditulis oleh Syekh At-Tarifi, kitab akidah. Ya, banyak orang-orang Hamas itu yang mengajar Sahih Bukhari di ribat bahkan. Jadi keliru kalau dikatakan Hamas berafiliasi Syiah Rafidhah. Ada nggak bukti orang Hamas akidahnya seperti akidah Syiah Rafidhah, sikap mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW? Ada nggak pernyataan resmi? Ada nggak bukunya? Seperti orang-orang Syiah yang punya bukunya tuh kan, kitab-kitabnya. Ada nggak kitab-kitab akidah orang-orang Hamas tentang Syiah Rafidhah? Nggak ada. Ini dusta ini. Ini tudingan ini kan hanya karena Hamas menerima bantuan dari Iran. Nah, Hamas juga menerima bantuan dari Indonesia, dari Turki, dari Saudi juga. Ya, atau karena Hamas menjalin kerjasama. Nah, Indonesia juga kerjasama sama Iran. Ya kan? Lebih parah lagi. Pak Jokowi memuji Presiden Iran selama beliau menjabat sebagai presiden. Tuh Jokowi menjabat sebagai presiden, Jokowi memuji Presiden Iran 3 kali dengan 2 presiden yang berbeda. Dan memberikan jalan bagi pemerintah Iran untuk menyebarkan akidah Syiah di Indonesia. Sampai ada namanya Iran, pusat kebudayaan Iran di Jakarta Selatan. Yang dari situlah banyak tersebar pemahaman Syiah ke seluruh Indonesia. Dibuka jalannya. Belum lagi pemerintah Saudi juga menjalin kerjasama sekarang. Dibuka lagi bilateral dengan Iran. Dan dulu ingat nggak ketika tahun 90 ketika perang Teluk, Arab Saudi, Kuwait berperang dengan Irak, kerjasama sama Amerika. Manhajnya apa itu Amerika? Ya, manhajnya apa? Ya, dengan peperangan tersebut bahkan ratusan ribu masyarakat sipil Irak yang Muslim, bukan Israel yang Yahudi, yang Muslim mati.
Sehingga banyak masyayikh mengecam, termasuk di antaranya Syekh Al-Albani yang mengecam ya kerjasama Amerika dengan kerjasama Saudi dengan Amerika tadi. Nah ini kita pun juga tidak mau menuding Saudi lebih lanjut terkait hal itu. Mungkin karena ijtihad sebagian ulama yang membolehkan. Tapi di balik itu kan ada puluhan ribu rakyat sipil Muslim Irak yang mereka semuanya nggak berakidah sama dengan Saddam Hussein waktu itu yang Ba'siyah. Ya, Saddam pun juga di akhir hayatnya kan tobat kan. Nah, baik. Jadi ini pertama demikian akidah Hamas ya yang katanya Syiah Rafidhah bisa dibuktiin nggak? Ya kalau sekedar 1-2 orang yang memuji Iran, nah memuji Iran orang Syiah Iran, Jokowi memuji juga pemimpin Iran. Ya apa tuh begitu? Kalau begitu Jokowi lawazimnya apa? Syiah juga. Terus tadi apa? IM, jadi agak ambigu nih Ustadz, dia mengatakan akidahnya Syiah. Enggak, itu udah IM kita lewatin aja. Tadi yang awal apa? Tidak berkoordinasi dengan rakyat sipil. Tidak berkoordinasi. Justru rakyat sipil yang kita lihat dari video-video yang ada dan yang kita saksikan, yang saya saksikan juga ketika saya langsung ke Palestina, bahwasanya rakyat sipil itu bersama Hamas. Bersama Hamas. Nggak ada yang mengecam ya? Nggak ada, mungkin presidennya aja yang rada sekuler, Mahmud Abbas, boneka Israel. Dia aja. Lagi pula sekarang Fatah pun juga bergabung bersama Hamas untuk berperang melawan Israel. Tidak ada koordinasi bagaimana? Ya, jadi begitu. Apalagi tadi? Yang nomor 3 ya, lanjut ya. Jadi ini juga menarik Ustaz. Dia menyebutkan salah satu pimpinan Hamas nih, katanya namanya Kamal Khatib. Dia mengatakan begini katanya. Kami tidak berpikir untuk menyelamatkan Al-Quds dari penjajah Israel, tapi kami berpikir bagaimana membebaskan kota Makkah dan Madinah dari penjajahan Ibnu Su'ud. Ini keliru ya. Datanya aja udah salah. Kamal Al-Khatib itu pimpinan, salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah di tepi barat, bukan Hamas. Bukan Hamas. Berikutnya isi pernyataannya demikian atau benar atau keliru, yang jelas itu bukan Hamas. Hamas realitanya mereka memperjuangkan Al-Quds, memperjuangkan Baitul Maqdis, memperjuangkan tanah Palestina secara umum yang itu adalah buminya para nabi. Jadi untuk ngarah ke Saudi kejauhan. Ya, ngapain didengerin ucapan yang seperti itu? Kok bisa-bisanya dijadikan bahan untuk menyudutkan Hamas yang sedang berjuang? Dia sendiri lagi ngapain? Ya sekarang. Kok bisa nyudutin seperti itu? Apalagi tadi katanya, tadi videonya kepanjangan itu. Ya, kami berpikir bagaimana membebaskan kota Mekah dan Madinah dari penjajahan itu udah lewat. Oke, yang terakhir Ustaz. Jadi pimpinan-pimpinan Hamas itu tidak berada di lokasi perang. Mereka berada di Qatar gitu. Jadi mengindikasikan bahwa mereka tidak peduli pada rakyat sipil gitu. Justru negara-negara Arab lah, pemimpin-pemimpin negara Arab yang bernegosiasi dengan dunia internasional karena Palestina tidak diakui kemerdekaannya oleh internasional. Ustadz Ali Muslim ngomong seperti itu. Itu kita tanggapi dulu. Kenapa Hamas pimpinannya ada di Qatar ya untuk bernegosiasi dengan pemimpin-pemimpin Islam. Hanya sekedar pimpinan-pimpinan. Mereka tidak ada di medan perang. Yang medan perang itu Hamas pejuang-pejuangnya langsung, Brigade Al-Qasamnya, Hamasnya. Makanya kita lihat di video-video tentara-tentara Israel kebom mati tanknya itu siapa dong? Ya, Hamas. Nah, pimpinan-pimpinannya biasalah kayak Indonesia dulu Bung Karno-nya yang negosiasi, ikut perang. Nah, mereka itu jangan ikut perang dulu. Kalau mereka ikut perang nanti siapa yang bisa mengkoordinasikan ke lapangan, ke dunia internasional dan seterusnya. Ya, terus anggapan bahwasanya Palestina, kata Ustadz Ali Muslim tadi, tidak diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional. Itu tidak diakui oleh sekutunya Israel. Dari 193 negara PBB, 138 negara mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Bahkan dari sebelumnya tuh 138 ke 193 tuh berapa tuh? Persentasenya kira-kira enggak dari 193 138 mengakui Palestina. Ya berarti 55 negara nggak mengakui, ini sekutu Israel semua nih. Nah sekarang pun berkurang kayak Honduras, Bolivia, kemudian Chili dan sebagian negara-negara yang lainnya yang putus hubungan dengan Israel gara-gara ini berbalik mendukung
Palestina. Oh. Jadi dari 138 aja itu udah apa? Mayoritas. 70%. 70% lebih. Jadi suara Ustadz Ali Musri kok malah mewakili negara-negara sekutunya Israel. Yang nggak mengakui itu Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia. Kalau di Asia nih, Korsel, Jepang. Kok malah kayak seperti mereka? Dan sepatutnya seorang muslim jangan pernah mengakui eksistensi negara Yahudi Israel di tanah Palestina. Karena sebelum 1945 mereka itu nggak pernah ada. Mereka datang ke tanah Palestina sebagai pengungsi, peminta suaka keamanan, dibawa oleh Inggris. Dan Palestina waktu itu sudah menjadi negara yang berdaulat. Bahkan ketika Indonesia merdeka, membutuhkan pengakuan negara internasional. Salah satu negara yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia, negara Palestina. Jadi begitu, jangan dibalik. Nah, terus katanya negara Arab yang berperan. Tidak, buktinya sekarang mana? Ketika kemarin ada KTT, Konferensi Tingkat Tinggi OKI, ya semua negara Arab dari 31 negara Islam di situ, termasuk ada Indonesia, Turki dan yang lainnya. Justru negara-negara yang ada di sekitar situ memblokir keputusan dari KTT yang akan memberikan tindakan nyata terhadap Israel. Berupa pelarangan ini, pencegahan ini, pemutusan hubungan ini. 9 negara yang ada di situ memblokir. Di antaranya UEA, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Bahrain, Maroko, Mesir. Justru mereka yang memblokir. Ya, jadi kalau dikatakan peran negara Arab mana? Harusnya mereka kalau dalam fikih wajib ain membela Palestina secara apa? Militer. Bukan sekedar ekonomi. Kalau ekonomi pun juga nggak seberapa. Buktinya Amerika yang jauh sampai miliaran dolar menyuplai Israel untuk perang Gaza sekarang. Sementara Arab kalaupun menyumbang sekian puluh juta dolar, oke, jazahumullahu khairan, tapi nggak sebanding dengan Amerika yang memberikan jaminan militer, keuangan, keamanan, segala macam. Harusnya negara Arab, oke lah, mungkin lihat mafsadat maslahat, tapi kenapa mereka nggak takut di hadapan Allah? Nah, jadi kalau dikatakan negara Arab, ini Ustadz Ali Musri ini ngomong ini berbasis data atau berbasis tendensi? Seperti itu. Ini murni basis tendensi. Kenapa? Karena Hamas IM. Nah, itu doang. Udah itu aja. Coba Hamas Salafi. Dukung. Nah itu. Nah orang-orang semisal Ustadz Ali Musri ini mungkin kalau Salahuddin Ayyubi jadi komando perang yang dia Asy'ari tulen melawan pasukan dari pasukan Eropa, pasukan salib, ini mungkin kena juga. Ya, kalau beliau berada di zaman ya Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih untuk merebut Konstantinopel dari Romawi, karena dia Maturidi, sama kena juga. Jadi harusnya seperti ini di-cut dulu, menyebutkan kekurangan kaum muslimin yang sedang berkonflik langsung dengan musuh. Nanti selepas perang baru kritik lagi, kritik membangun lagi, sanggah lagi, biasa, bantah lagi. Tapi lagi sekarang malah membuat kaum muslimin semakin lemah. Yang seperti ini, ya, kok bisa Israel Yahudi nggak kita kecam demikian? Ini ceramahnya Ustadz Ali Musri itu udah mengarah tendensi. Itu apa tujuannya seperti itu? Ingin membangun opini masyarakat kaum muslimin di Palestina, di Indonesia. Kalian itu jangan terlalu berharap loh sama Hamas, dia begini begitu, dia begini begitu. Ya, sekarang di front terdepan perjuangan Palestina ialah Hamas. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Kita dukung rakyat Palestina, sama nih kayak kita ngomong nih, kita dukung kemerdekaan Indonesia, tapi saya nggak pro Jenderal Sudirman, saya nggak pro Bung Tomo, saya nggak pro Diponegoro, saya anti Belanda, ya saya nggak dukung pemerintah, tapi saya nggak dukung yang berjuang. Ini Jabriyah, gimana ceritanya? Karena ya tokoh-tokoh nasional kita juga akidahnya apa? Nggak tahu kan? Wah, apalagi di Ponorogo manhajnya apa? Ya, nggak tahu. Yang seperti ini memang nggak pernah ada dalam sejarah Islam ya. Selama konflik kaum muslimin dengan kafirin, tiba-tiba ada. Kalaupun ada ya mereka pengikutnya munafikun. Oh iya. Ya, yang hanya mengembos, menakut-nakuti, mencari-cari kesalahan. Ketika kalah jadi bahan, tuh kan coba ikut kami, tuh kan coba ikut. Nah, ini pengembos.
Ya, kalau di masa Nabi sampai para salaf itu nggak ada selain yang ikut berperang atau mendukung atau menjaga ya wanita dan anak-anak yang tidak berperang atau memberikan sokongan, dah itu aja. Makanya kata Ibnu Taimiyah ketika terjadi perang melawan Tatar, yang Tatar menyerang negeri Syam, waktu itu Sultan Mesir pun juga lari, nggak mau ikut, sehingga nggak ada pemimpin nih jihad difa. Maka Ibnu Taimiyah bilang ke Sultan Mesir, kalau kamu nggak mau, akomna, kita yang akan berperang di sini, jihad difa, menjaga Syam di sini. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, falyantur ar-rajul ayakunu mimman ta'ifah al-mansurah am minal mukhalifah am minal khadilah. Fama baqiya qismun rabi'un. Maka seorang mesti lihat posisi dia. Di mana dia? Apakah di ta'ifah mansurah yang menghalau musuh, bergabung dengan pasukan yang menghalau musuh, atau yang menyelisih musuh dia nggak ikut berperang, atau cuman yang ketiga jadi pengembos saja. Nggak ada yang keempat, melainkan dia pasti di barisan kafirin. Begitu Bang Ainar. Nah Ustaz, mungkin sudah terjawab semua Ustaz ya, unek-unek dari potongan video tadi, dan intinya tendensi terhadap IM ya hilangin lah ya. Ini juga buat teman-teman yang menyaksikan ini ya, coba al-wala kita itu perbaiki lagi lah. Ini kaum muslimin sedang bertikai ya, betul ikhwanul muslimin terdapat kritikan, tapi apakah mereka jadi murtad? Seperti itu, haknya hilang gitu. Hak seorang muslim itu, kata Syekh bin Baz, itu yuhabbu wa yuwalla li islamihi, tetap dicintai, dibela, diberikan wala karena keislamannya. Gak boleh dibenci secara totalitas. Ini karena kebencian yang berlebihan, sikap barok yang berlebihan terhadap ahlu bid'ah. Ya, ini yang dibangun oleh Salafi. Ya. Nah, ini Salafi yang di Indonesia ya. Nah, ini keliru ini. Ya, harusnya kita berlepas diri secara berlebihan itu kepada kafirin. Benci berlebihan yang total benci kepada kafirin. Kepada muslimin jangan seperti itu. Apalagi ketika mereka sedang berhadapan dengan musuh. Ya, mereka berada di garis terdepan, di garda terdepan. Nah, sementara kita di sini udah nggak dibantu. Ya, nggak bantu fisik ya. Nggak bantu ngapa-ngapain, enak-enak aja kita bilang mereka itu keliru, mereka salah. La ilaha illallah. Ya, akan berhadapan dengan seluruh mujahidin yang telah gugur maupun yang mungkin besok gugur, yang sedang berjuang. Gimana? Mau ditaruh di mana diri kita di hadapan Allah kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti? Ya, kok kita malah ngegembos, kok kita malah cari-cari kesalahan orang yang sedang berjuang, kita sendiri di sini ngopi. Ya, ngapain? La ilaha illallah. Tapi mungkin gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.